kondisinya sekarang di Baik Pak Dubes, kita ketahui bahwa langkah-langkah setempat untuk memutus mata rantai COVID-19. Namun untuk warga negara Indonesia saat ini berada di Jerman itu kondisinya seperti apa Pak? total ada 27. Jadi sampai hari ini kita belum mendapatkan laporan dari yang berwenang di Jerman. Apakah ada yang terkena? Kira-kira seminggu yang lalu itu ada kasus di mana ada 20 warga negara Indonesia yang tinggal bersama dengan beberapa warga negara asing. Dan salah satu warga negara asingnya terkena COVID positif. Kemudian kita lakukan tes dan alhamdulillah seluruh warga negara Indonesia di gedung tersebut negatif tes COVID. Jadi kita pantau terus perkembangannya. Kita memberikan pengumuman secara reguler dan juga kita memberikan yang berwenang di Jerman apakah ada yang terkena. Kira-kira seminggu yang lalu itu ada kasus di mana ada 20 warga negara Indonesia yang tinggal bersama dengan beberapa warga negara asing. Dan salah satu warga negara asingnya terkena COVID positif. Kemudian kita lakukan tes dan alhamdulillah seluruh warga negara Indonesia di gedung tersebut negatif tes COVID. Jadi kita pantau terus perkembangannya. Kita memberikan pengumuman secara reguler dan juga kita memberikan hotline 3 nomor yang bisa dikontak di Berlin, di Hamburg dan juga di Frankfurt. Pak Dubes, kalau ataupun jika ada warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19 ini, itu penanganannya seperti apa Pak? Apakah rumah sakitnya ditanggung oleh pemerintah Indonesia itu atau seperti apa Pak? Kebijakan yang berlaku? Sesuai peraturan di Jerman ya, ada rules-nya, mana yang diminta karantina di rumah, mana yang harus di rumah sakit. Dan kalau di rumah sakit itu semua ditanggung oleh sistem kesehatan di Jerman. Ya, Pak Dubes, seperti apa arahan dari KBRI terhadap para WNI yang berada di sana untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 ini? Apakah ada langkah-langkah khusus yang ditempuh begitu untuk melindungi warga Indonesia yang ada di sana? Ya, kita mempunyai SOP ya, dan salah satu SOP-nya juga misalnya SOP yang terkait dengan evakuasi atau penanganan bagi mereka yang ingin pulang ke Indonesia. Kita bahkan juga warga negara Indonesia yang beberapa waktu yang lalu mereka pertama kali negara tetangga kita, di Selandia. Mereka berkunjung untuk sekolah singkat, kemudian selesai sekolahnya mereka harus pulang dan bekerjasama dengan KBRI di Warsawa. Kita menjemput mereka di perbatasan, kemudian kita antar ke airport dan kita antar pulang ke Indonesia dari airport di Berlin melalui Qatar. Jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di sini. Kalau memang ingin pulang, kita ingin membantu mereka dalam proses kepulangannya. Baik, jadi ada keterbukaan dari pihak KBRI untuk menjamin bahwa warga negara Indonesia yang ada di sana yang ingin pulang ke tanah air juga dijamin seperti itu. Lalu bagaimana langkah controlling terhadap aktivitas mereka di sana, Pak Dubes? Itu kan tergantung dari kepatuhan mereka ya. Kita minta mereka patuh terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman. Dan pemerintah Jerman cukup strict. Hari ini misalnya Berlin sudah ditentukan jumlah nilai denda baru. Jadi ada angka-angka baru yang diumumkan hari ini oleh pemerintah Jerman. Kalau misalnya seseorang keluar tanpa alasan yang jelas, mereka mendapatkan denda sampai dengan 5.000 euro. Nah, informasi ini terus kita sebarkan juga kepada masyarakat Indonesia melalui pengumuman secara reguler, sehingga mereka bisa mengetahui perkembangannya di seluruh tempat di Jerman. Di Jerman ini kan sistemnya kan federal ya, jadi ada 16 negara bagian dan kadang-kadang tiap negara bagian mempunyai sistem yang agak berbeda. Jadi denda misalnya antara kota Berlin dengan kota-kota lain mungkin agak berbeda, angkanya berbeda, tapi kita terus sampaikan kepada masyarakat mengenai
aturan-aturan yang harus dipatuhi di Jerman. Iya, Pak Dubes bisa diinformasikan kepada kami seperti apa jaminan keamanan sosial bagi mahasiswa yang tinggal di asrama yang tersebar di seluruh pelosok yang ada di Jerman sana. Seperti kita ketahui memang banyak juga anak-anak Indonesia yang menuntut pendidikan di sana. Ya, kalau sistem keamanan sosial khusus mahasiswa ya, sistem di Jerman itu mahasiswa itu harus memberikan deposito sejumlah uang tertentu, dan deposito itu tiap bulan memang harus mereka withdraw, mereka keluarkan gitu. Jadi akhirnya mereka tidak punya masalah di dalam kehidupan sehari-hari karena memang mereka punya uang yang harus disimpan sesuai dengan ketentuan di Jerman, tiap bulan bisa diambil. Nah, bagi orang Indonesia yang bekerja di perusahaan Jerman misalnya, pemerintah Jerman sudah mengeluarkan anggaran sekitar 730 miliar euro untuk stimulus ekonomi yang bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini untuk seluruh mereka bekerja di Jerman. Ya, baik Pak Dubes, kalau untuk distribusi bahan pangan sendiri di Jerman itu seperti apa, Pak? Apakah mencukupi? Aman, lancar. Bahkan toko-toko makanan itu ada beberapa yang tadinya hari Minggu tutup, sekarang hari Minggu buka. Mereka diperbanyak waktunya. Kemarin minggu lalu misalnya ada grocery store yang buka sampai jam 10 malam. Jadi untuk toko makanan itu harus kita buka, untuk grocery store juga harus buka, bahkan mereka buka hari Minggu. Jadi ketersediaan makanan itu di Jerman tidak ada masalah. Dan di sini tidak ada panic buying seperti yang terjadi di beberapa tempat lain. Ya, Pak Dubes, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada sejumlah anggaran yang memang disiapkan bagi para pekerja yang ada di sana. Apakah ini juga diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang ada di Jerman? Kalau mereka bekerja di perusahaan Jerman, mereka pasti mendapatkan anggaran stimulus ekonomi ini. Halo. Baik, ya, baik Pak Dubes, terakhir himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Jerman ataupun juga warga negara yang masih ingin masuk ke Jerman itu seperti apa? Kalau ingin masuk ke Jerman, saya rasa tidak mungkin ya, karena ada aturan Uni Eropa yang melarang masuknya warga non-Uni Eropa ke dalam wilayah Uni Eropa, kecuali mereka yang mempunyai izin tinggal di sini. Tapi memang disarankan tidak melakukan perjalanan, atau juga akses ke Jerman dari airport itu sudah ditutup semua. Untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman tentunya saya menghimbau agar mengikuti segala peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman dan juga memonitor terus pengumuman yang ada dilakukan oleh KBRI Berlin melalui sosial media KBRI Berlin. Dan saya rasa dengan mengikuti aturan yang ada di Jerman, insya Allah kita semua akan bisa menjalani percobaan ini dengan baik. Demikian. Ya, Pak Dubes, informasi yang kami terima 750 warga Jerman yang berada di Indonesia akan dikembalikan atau dijemput oleh pihak pemerintah Jerman. Apakah ada update terkait dengan informasi ini, Pak? Bisa diinformasikan kepada kami? Saya enggak. Itu program pemerintah Jerman. Jadi pemerintah Jerman mempunyai program mengembalikan, memulangkan seluruh warga negara Jerman di seluruh dunia untuk kembali ke Jerman, dan mereka menggunakan berbagai alat yang ada, charter pesawat ataupun charter kapal bila di Eropa. Jadi itu full tanggung jawab pemerintah Jerman. Jadi saya hanya melihat dari beritanya saja, tapi saya tidak mendapatkan briefing secara detail. Ya, baik, terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Pak Arief Hafaz Ugroseno sudah bergabung bersama kami di TVRI. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Mbak.